Jadi aki ini habis diisi gel kepenuhan, dicas mutah guys ya. Saat mengisi gel jangan penuh-penuh. Ini yang penting selnya basah, aki kering. Untuk sepeda listrik beda. Halo semuanya, apa kabar? Masih di sini bersama saya ya. Kali ini aku akan menjawab pertanyaannya teman-teman dan memberikan edukasi, memberikan informasi tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya apa bang? Langsung saja to the point, to tus pentung. Yaitu pertanyaannya mengenai baterai SLA, aki SLA jika diganti atau diisi gel lagi. Nah, seperti di video ini sebenarnya ini edukasi untuk mengganti gel. Dan ini sebenarnya aku pembuktian bisa nggak, bener nggak apa yang dikatakan orang-orang tentang baterai SLA, baterai kering diisi gel itu bisa pulih 100%. Nah ya, perhatikan. Jadi ini ceritanya adalah videoku yang lama itu saat mau ganti gel alias isi gel karena sudah lemot ya, udah 2 tahun lebih. Pertama dibongkari dulu seperti ini. Ini sebenarnya adalah uji coba ya, dicopot-copot dulu untuk akinya. Setelah selesai dicopotin, ini dicukil-cukil seperti ini ya. Ini pembuktian mau isi gel aki bawaan Uinfly. Dicukilin seperti ini oleh tukangnya untuk dibuka tutupnya, dicepoti satu-satu, cepling-cepling seperti ini ya. Ini lihat ya, ini pembuktian bener nggak nanti hasil akhirnya akan bagus. Jadi ya boleh ditiru boleh tidak. Setelah itu paketnya ini dibuka dulu. Ini paket gel belum tak buka, langsung dibuka oleh tukangnya. Model gelnya seperti ini guys ya. Ini seperti punya Honda. Jadi aki kering Honda itu seperti ini. Ini ada isi 6 sesuai bolongannya aki. Jadi pas apa tidak kita cek dulu. Langsung perhatikan. Dibuka dulu dari plastiknya. Kemudian ini dicoba nggak bisa. Akhirnya pakai cara seperti ini. Yaitu satu-satu pakai apa ini namanya, bekasnya Alteco ya, diisi satu-satu. Akhirnya bikin lama karena harus putar otak karena tidak pas ya bolongannya. Akinya gedean punya Uinfly. Isi satu-satu seperti ini guys. Karena kasus ini akhirnya membongkar aki ini sampai 1 hari penuh. Diisi satu-satu, pencet-pencet seperti ini. Karena kelamaan akhirnya kita nyari cara lain, yaitu dengan dicoblosi satu-satu langsung dituangkan. Nah akhirnya ini bongkari dulu ya, dibongkari dulu satu-satu lagi karena kelamaan nunggu. Nah dengan cara seperti ini yang aku bilang tadi, yaitu dicoblosi dan dituangkan langsung satu-satu. Demi uji coba ini harus sabar ya, harus sabar menunggu karena uji coba sesuai ada ikut-ikutan ya. Katanya kalau diisi gel bisa bagus lagi karena akiku sudah setengah swak. Jadi ini bukan air ya, tapi gel. Karena ngisinya kepenuhan ya dilap-lap seperti ini. Dengan susah payah ya, masih terus mengisi. Jadi video ini adalah pembuktian untuk isi gel aki kering supaya bisa jadi 100% kuat lagi akinya. Baterainya ini SLA ini biar bagus lagi. Seperti di YouTube lainnya itu ada channel yang membahas katanya bisa bagus lagi 100%. Makanya aku membuktikan. Nah, salahku habis ini aku tidak bikin video lagi ya. Bikin video lagi ya sekarang ini. Jadi menimbulkan pro kontra hasilnya. Nah, setelah pengisian selesai kemudian ditutup kembali ya, satu-satu dikembalikan tutupnya, dilem.
Tapi ini dicas dulu, dirangkai dulu, kemudian dicas karena belum ada setrumnya. Dirangkai kabelnya dulu. Nah, setelah selesai dirangkai kemudian dicas dulu ya guys, diisi setrumnya biar isi beberapa persen dulu. Nah, ini karena kepenuhan gelnya akhirnya dia melekutuk keluar umpluknya itu loh ya. Jadi keluar tumpah. Makanya dibersihkan seperti ini. Jadi ingat ya, ini masih uji coba. Ini uji coba, video uji coba. Jadi aki ini habis diisi gel kepenuhan, dicas mutah guys ya. Saat mengisi gel jangan penuh-penuh. Ini yang penting selnya basah, aki kering. Untuk sepeda listrik beda. Pembuktian isi gel apakah kembali SLA ini jadi 100% kuat. Oke, pengecasan selesai. Ini sekarang mau ditutup ya. Jadi sebelum ditutup juga dibersihkan lagi dulu. Ini dilepasin dulu kabelnya. Setelah selesai dicopoti, ini dibuang airnya ya, yang kelebihan tadi. Katanya ini karena sudah basah, yang penting selnya basah, kelebihannya bisa dibersihkan seperti ini. Karena aku hanya mengikuti kata tukangnya. Setelah selesai dibersihkan, ini ditutup kembali satu-satu. Nah, ini di Alteco ya guys. Jadi supaya kuat di Alteco. Katanya SLA ini beda dengan aki kering biasa, makanya selnya cukup basah dengan gel, nggak usah banyak gel di dalam. Makanya itu masih dituangi di sana, dibersihkan kelebihan gelnya. Yang penting sel basah sudah cukup, kata dia. Nah, ini sudah selesai, lainnya sudah selesai mengelem-ngelem, ditutup. Ini tinggal satu tahap akhir untuk pengisiannya, dikembalikan ke sedia kala. Ingat, di Alteco biar kuat. Nah, semuanya sudah kelar. Sekarang dites berapa ampernya, berapa voltnya, apakah ada penurunan. Nah, saat dites ini semuanya katanya dia baik-baik saja. Penurunannya tidak banyak, tapi ada. Nah, setelah selesai, ini semua dipasang, dikembalikan ke tempatnya. Proses pemasangan ke tempat akinya. Dan ini posisi akinya ya, di bawah dan di atas. Sekarang dirangkai kabel-kabelnya. Ingat, kabelnya ini harus kuat ya, supaya tidak ada ngepong alias kocak. Nah, ini sudah masuk. Ngedap-ngedap ini hanya di kamera, kalau di aslinya tidak mengedap seperti itu. Ini sudah bisa jalan dengan baterai hasil cas tadi. 55 maksimal karena ini masih original, controller original ya. Jadi Uinfly ini originalnya controller maksimal digas 55. Sekarang di tag lagi. Apakah ada penurunan atau tidak? Arusnya bagus apa tidak? Oke, ini udah tahap akhir pemasangan MCB. Ya, MCB ini aku bikin sendiri ya tempatnya ini. Kawat cantolan ini bikin sendiri karena nggak sesuai dengan tempatnya. Itu adalah bikinan. MCB-nya sudah aku belikan broko. Nah, jadi pangkonnya ini tidak pas ya karena sudah gantian. Tahap akhir masang dek. Jadi seperti itu ya. Ini adalah video pembuktian bahwa
aki yang sudah swak diganti gel, apakah bisa kembali 100%? Dan ini video lanjutannya. Akhirnya akinya seperti ini dan ditutup kembali. Lanjutkan ke pembuktian perjalanannya setelah ini. Setelah kalian melihat video ini, ya ini dulu kelanjutannya nggak bikin, makanya sekarang bikin. Setelah aku ganti ini, untuk gelnya tak isi, ini hanya umurnya sekitar sebulan. Setelah sebulan udah soak lagi. Makanya aku tidak menyarankan, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengganti seperti malah membuang-buang biaya. Lebih baik ganti. Minimal sehari itu sisihin uang 5.000 lah ya minimal. Untuk jangka waktu 2,5 tahun. Karena ini udah usia 2,5 tahun ya. Hampir 3 tahun soalnya dulu. 2 tahun setengah lah. Pakai itu aja daripada kepanjangan, ntar kalian nggak percaya kan. Padahal itu 2,5 tahun langsung tak ganti seperti itu. Makanya aku sudah pakai baterai ini 2019 sekitar 2023 kalau nggak salah aku ganti tuh ya. Oke, saranku jangan pernah mengganti seperti ini, percuma, nggak akan lama, buang-buang uang. Itu kalau saran saya. Tapi kalau kalian masih mau mencoba, ya silahkan praktekkan sendiri. Benar nggak nanti kekuatannya kembali 100%. Ya, kalau ada yang bilang kembali 100%, aku jamin tuh hoak. Yakin hoak. Bisa jamin hoak, itu nggak mungkin. Jadi dia bisa kembali 100% sehari 2 hari. 3 hari udah lebih baik ganti ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak mudah kemakan iklan-iklan yang nggak jelas. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.